Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah? Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan SD Islam Tompo Kersan Lumajang. Bersama saya Ustazah Anastasia Trihardini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial mengenai kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa kita akan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayatsa. Sultan yang terkenal pada masa kerajaan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Sultan Iskandar Muda juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Peninggalan sejarah kerajaan Aceh yang pertama serta yang paling terkenal yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid yang dibangun Sultan Iskandar Muda pada sekitar tahun 1612 Masehi ini terletak di pusat kota Banda Aceh. Teladan sikap seorang Sultan Iskandar Muda yang harus kita teladani antara lain adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kerajaan Islam berikutnya adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Raja Kerajaan Demak yang terkenal adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak, raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Teladan sikap Raden Patah yang bisa kita ambil antara lain menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Berikutnya adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung membawa Mataram ke puncak kejayaannya. Beliau melakukan penyerangan terhadap Belanda yang berusaha untuk menguasai Mataram. Peninggalan sejarah Kerajaan Mataram antara lain adalah Masjid Kota Gede Yogyakarta. Selain para raja dari kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam, ada juga para pahlawan pada masa kemerdekaan. Kalian tentu sudah tidak asing dengan Insinyur Soekarno, Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini, dan juga I Gusti Ketut Jelantik. Mereka adalah para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pahlawan tidak hanya ada pada masa kerajaan, baik itu kerajaan Hindu-Buddha, Islam, ataupun para pahlawan pada masa kemerdekaan.
Pada masa sekarang ini, yang dikenal dengan era milenial, juga ada para pahlawan. Karena pahlawan bukan hanya orang yang berjuang mengangkat senjata berperang melawan penjajah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi pahlawan juga orang yang berjuang untuk melakukan kebaikan untuk lingkungan sekitarnya. Itulah tadi materi IPS kita hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil antara lain, sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani adalah jujur dan tekun, cinta tanah air, pantang menyerah, disiplin, rela berkorban, dan tentu saja kerja keras. Terima kasih telah belajar bersama Ustazah hari ini. Semoga kita bisa bertemu pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.